Baik, sebelumnya kita bersyukur kehadirat Allah karena telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Izinkan saya menyampaikan sharing di sini terkait qawaidul fiqhiyah atau kaidah fikih, kemudian dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini mohon maaf, ini sepintas pada saat saya diminta Pak Mirza ngisi Google Form itu sepintas yang terpikir ini, jadi mohon maaf jika agak serius gitu, tapi semoga nanti bisa saya sampaikan tidak terlalu serius dan supaya nanti bisa ada diskusi. Kemudian di sini tadi ada qawaidul fiqhiyah. Nah, maka kaitannya apa? Ada usul fikih, kemudian ada fikih, kemudian ada di sini ada qawaidul fiqhiyah. Nah, usul fikih itu adalah ringkasnya adalah dalil atau sumber hukum. Maksud saya adalah kajian untuk mencari atau menelusuri dalil atau sumber hukum plus istimbatnya, yaitu proses penggalian. Nah, kemudian sumbernya apa? Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Nah, kemudian produknya itu adalah fikih ini. Nah, kemudian qawaidul fiqhiyah berarti qawaid itu jamak atau bentuk plural dari qaidah, atau diserap dalam bahasa Indonesia ya, kaidah itu sama artinya, yaitu kaidah terkait fikih atau perumusan prinsip-prinsip umum fikih. Jadi Al-Quran itu kan tidak membicarakan sesuatu yang yang detail gitu, sehingga para ulama itu berusaha untuk menggali suatu ramuan-ramuan gitu, ramuan-ramuan yang nantinya itu disebut fikih itu tadi. Gunanya apa? Untuk mencari solusi problem umat, karena nggak mungkin setiap masalah sehari-hari kita itu langsung bisa dijawab menggunakan ayat Al-Quran gitu. Tetapi sebenarnya ayat Al-Quran itu mengandung solusi. Nah, solusi ini yang meramu para ulama gitu. Jadi levelnya di para mujtahid, para ulama ahli fikih. Nah, fikih itu sendiri itu tidak lain adalah kalau etimologinya itu cara itu memahami atau faham fikih, memahami, faham dan lain sebagainya. Itu bisa diperoleh dari misalnya dalam hadis mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis yang sangat familiar, saya kira Bapak Ibu saya kira sudah sangat familiar dengan hadis ini. Man, barang siapa yuridillahu, yang Allah kehendaki, khairan dikehendaki apa? Khairan dikehendaki kebaikan, yufaqihu. Nah, ini artinya adalah Allah akan memahamkan, memberikan pemahaman fiddin, dalam urusan agama. Nah, di sini yufaqihu ay yufahimhu, memahamkan. Dalam Al-Quran juga secara eksplisit, misalkan ini surat Toha ayat 28 ini adalah doanya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Sebenarnya ayat 25 sampai 28 ya, karena ini pendek-pendek, ini 28 hanya yafqahu qawli, di sini ada. Qala, ini Nabi Musa berkata, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini doa juga yang mungkin sering kita pakai. Itu doa Nabi Musa. Rabbi syrah li, Rabbi Tuhanku, isyrah li, lapangkanlah bagiku sadri, dadaku, wa yassir li, dan mudahkanlah amri, urusan-urusanku, wahlul uqdatan, dan lepaskanlah kekakuan, min lisani, dari lisanku, yafqahu, supaya mereka, nah ini yafqahu ay yufhimu,
yafqahu, supaya mereka memahami qauli, ucapanku. Ini doa Nabi Musa ketika berdebat dengan Fir'aun. Jadi ini mulai Rabbi syrahli dan seterusnya, ini bisa dipakai doa ketika kita ingin atau berdoa supaya kita lancar, misalkan dalam berpidato atau dalam apa ya dalam berdiskusi dan lain sebagainya. Karena dari sini ini eksplisit Al-Quran ya, artinya dalam Islam sendiri itu menyarankan atau merekomendasikan untuk pintar bicara gitu. Orang Islam itu supaya pintar pidato, tujuannya untuk berdakwah dan lain sebagainya, atau menyeru atau berdiskusi atau memberikan suatu ceramah dan lain sebagainya. Jadi Muslim itu direkomendasikan untuk profesional di berbagai bidang, termasuk dalam hal dalam hal perpidatuan dan lain sebagainya. Ini sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah. Karena Nabi Musa itu terkenal logis. Jadi Nabi Musa harus bagaimana berusaha untuk menyampaikan suatu logika-logika terkait ketuhanan untuk menumbangkan statement Fir'aun, bahwa Fir'aun itu tidak mungkin atau mustahil sebagai Tuhan. Itu kronologi dari ini. Nah, di sini poinnya adalah yafqahu ay yufhimu. Ini dari kata fikih itu. Fikih itu kata dasarnya adalah memahami. Ya, kalau istilahnya ya memahami atau ilmu terkait untuk memahami kaidah atau ilmu syar'i, ilmu baik ubudiyah maupun muamalah gitu. Nah, kemudian dasar perumusan qawaidul fiqhiyah itu sendiri adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga nanti saya berusaha untuk memaparkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh para ulama, yaitu merangkum. Jadi setelah istimbat tadi, kemudian kan muncul ilmu fikih, kemudian bagaimana ulama ini mensarikan menjadi beberapa hal pokok yang dikenal dengan al-qawaid al-khamsah atau qawaid asasiyah al-khamsah. Qawaid berarti kaidah-kaidah, al-khamsah itu 5. Nah, jadi permasalahan fikih itu fikih asasi ya. Itu ulama merangkumkan dalam 5 pokok bahasan di sini, 5 kaidah gitu. 5 kaidah. Nah, di sini nanti kaitannya misalnya contoh dengan kehidupan sehari-hari seperti apa, nanti bisa diskusi gitu. Ini contoh-contoh aja. Yang pertama adalah sama waktunya ya Pak Mirza, nanti kalau kelewatan nanti tolong diingatkan saya, kalau sudah bicara sering ngelantur. Masih Itu cukup ya. banyak waktu. Okay, teman-teman. Yang pertama adalah kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru itu apa? Suatu perbuatan, urusan atau perbuatan bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung pada tujuannya. Nah, nanti saya sampaikan juga perumusannya atau setidaknya dalil bahwa ini bukan sekedar produsnya ulama, produknya ulama, enggak itu, tapi langsung diambil disarikan dari Al-Quran dan hadis. Nanti ada satu persatu. Nah, ini di sini contohnya adalah misalkan kita mau membeli anggur gitu ya. Nah, kalau untuk dimakan dan dijual itu boleh, tetapi kalau untuk dibuat khamr atau minuman keras atau dijual ke pembuat khamr itu jadi haram. Nah, ini contoh satu perbuatan yang sama tetapi bisa halal, bisa haram. Ini masuk dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian kaidah kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yakin itu yakin, la yuzalu
itu tidak bisa dihilangkan atau dihapuskan bisyak dengan keraguan. Artinya ketika kita ragu, maka kita harus memenangkan sesuatu yang menjadi suatu keyakinan. Tapi dalam tanda kutip keyakinan di sini ada apa namanya, metode atau ciri-ciri. Misalkan gini contohnya, kita wudhu, kemudian ragu apakah sudah kentut atau tidak, itu kan sering terjadi gitu. Nah, maka menurut kaidah ini kita direkomendasikan untuk jangan wudhu lagi. Wudhu tidak batal kecuali ada tanda yang jelas. Pokoknya kalau hanya perasaan, kayaknya perasaan saya kentut. Pokoknya kalau nggak ada suara dan bau, itu wudhunya masih sah. Itu menurut ini. Nah, nanti kaitannya dengan apa namanya, dengan kalau dikaitkan dengan pendapat ulama lain bahwa sebenarnya syaitan itu punya itu profesional, setan itu punya spesialisasi sendiri. Ada yang mengatakan bahwa setan khusus untuk menggoda saat orang berwudu itu ada, namanya setan walhan. Ada yang spesialis menggoda saat sholat. Ini saya 4 rakaat atau 3 rakaat ya, atau kentut atau enggak, itu setan khansab. Atau kebalik, saya lupa antara walhan dan khansab. Itu ulama itu ada yang menyampaikan seperti itu, sehingga bisa jadi perasaan itu apa, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu yang kaitannya dengan surat An-Nas itu, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang bisa membisikkan atau was-was itu membuat kita ragu, yang akhirnya kita nggak khusyuk atau ragu nanti wudhu lagi, akhirnya malah apa namanya sholatnya jadi masalah dan lain sebagainya. Itu yang membuat was-was itu bisa golongan jin dan manusia, jin atau setan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin apa namanya kaitan yang lain, ya, aspek lain. Tetapi ini murni rekomendasi fikih bahwa ketika kita ragu itu hilangkan keraguan itu, karena apa, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ketika kita sudah wudhu, maka sesuatu yang sudah yakin itu apa? Berarti suci. Sesuatu yang meragukan apa? Was-was. Nah, berarti dimenangkan sucinya, dimenangkan tidak batalnya. Sehingga abaikan saja terus kita sholat, atau pada saat sholat ini waduh, ini harus saya batalkan atau nah, itu asal nggak terdengar dan tidak ada baunya, maka itu dilanjut rekomendasinya. Kemudian contoh lain, al-yaqinu la yuzalu bisyak, itu perseteruan. Misalnya ada perseteruan antara pihak yang berhutang dengan pihak yang punya piutang. Kasusnya adalah tidak ada bukti. Misalkan yang punya piutang itu merasa si Zaid itu belum bayar, utang 1 juta kok nggak bayar. Si Zaid mengelak, saya sudah membayar. Ketika tidak ada bukti, maka dari kaidah fikih ini itu dimenangkan piutang. Jadi dimenangkan, ini kaitannya dengan keputusan qadhi itu ya. Karena keputusan-keputusan itu sebenarnya berawal dari sini. Jadi yang dimenangkan harus yang punya piutang. Jadi Zaid harus membayar 1 juta itu karena nggak ada bukti untuk ini. Tapi kalau sudah ada bukti, walaupun mengelak seperti apa, misalnya yang punya piutang, maka bebas ya. Tapi kalau nggak ada bukti, ini kan 50-50 antara siapa yang bohong atau siapa yang lupa, maka dimenangkan yang punya piutang. Kenapa? Karena orang berhutang itu berarti sesuatu yang sudah yakin apa? Belum bayar. Sesuatu yang was-was itu berarti antara bayar atau sudah. Nah, maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Maka dimenangkan al-yaqin, yaitu belum bayar. Kemudian kaidah ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah itu suatu kesulitan. Tajlibut taisir itu menimbulkan kemudahan. Nah, ini hikmahnya banyak. Ini kaitannya juga banyak dengan misalnya kaitannya dengan rukhsah ini. Rukhsah bahwa
Maksudnya adalah ketika ada suatu kesulitan, baik dalam ibadah atau apa, itu akan muncul, hukum itu akan berubah sendirinya, khusus untuk dia, itu yaitu berupa rukhsah. Di sini rukhsah ada beberapa macam, di antaranya tahfif isqat misalnya. Tahfif isqat ini adalah bentuk rukhsah yang bisa meninggalkan, ya, rukhsahnya itu kan bisa keringanan tapi bisa meninggalkan. Contohnya wanita haid tidak sholat itu tidak perlu mengqadha. Nah, itu dalilnya di sini al-masyaqqatu tajlibut taisir. Karena wanita yang sedang haid itu masuknya dalam kategori al-masyaqqah. Kemudian kemudahannya apa? Yaitu dibebaskan sholat, bukan dikurangi. Misalnya, oh ini 4 rakaat, nanti kalau yang wanita haid dia wajib mengqadha 2 rakaat, itu enggak. Tapi khusus wanita haid ini atau nifas, ya, itu bukan tidak wajib lagi, tidak perlu mengqadha sholat. Nah, ini keutamaan bagi seorang wanita. Kemudian tahfif tangkis. Tangkis itu dari kata nakes itu. Al-imanu yazidu wa yanqus itu. Al-imanu iman yazidu itu kadang naik, wa yanqus dan kadang berkurang. Nah, ini tahfif tangkis itu rukhsah yang bersifat mengurangi, memberikan keringanan berupa pengurangan. Contohnya adalah sholat qashar yang isya 4 rakaat boleh 2 rakaat. Nah, itu nanti rujukannya ke sini, dalilnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Tahfif ibdal dan lain sebagainya. Tahfif ibdal itu pengganti. Misalnya tayamum itu bagi orang yang sakit yang tidak boleh anggota wuzunya itu kena air, maka boleh tayamum, atau tidak ada air, maka ini ibdal, badal, itu pengganti, tidak boleh ditinggalkan tapi boleh diganti dengan tayamum. Kemudian kaidah keempat adalah adz-dzararu yuzalu. Ini adz-dzararu itu kemudaratan, kemaldzaratan atau bahaya, yuzalu itu harus dihilangkan. Jadi sebenarnya dari kaidah ini itu sebenarnya itu, ya, Islam itu indah, itu dalam artian sangat mudah dan memudahkan bagi muslim itu. Yaitu kalau ada terjadi kemudaratan pun itu diperbolehkan untuk menghilangkan dalam artian kita boleh sesuatu yang harusnya haram bisa jadi halal ketika dalam keadaan darurat. Nah, kemudian kaidah kelima, al-adatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan itu bisa menjadi hukum, tetapi ada syaratnya. Tentunya adalah adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau misalkan bertentangan seperti sesajen atau apa, itu bukan muhkamah, tetapi itu sayyiat, itu harus dihindari. Tetapi hal-hal seperti silaturahim atau saling meminta maaf, itu bisa dilestarikan, itu masuk kategori al-adatu muhakkamah. Kemudian kita menginjak ke satu persatu terkait ini saya agak sharing kasih kaidah pertama tadi itu, kalau ditanya itu dari mana, ketika kadang kalau itu dalil Al-Qur'annya mana itu. Padahal sebenarnya kalau kita sudah bilang al-umuru bimaqasidiha, itu sebenarnya perasan dari Al-Qur'an itu oleh para fuqaha, oleh para ahli usul fikih. Tetapi kita perlu tahu juga bahwa ini kaidah ini dari mana. Di antaranya ini dari Al-Qur'an, yaitu Al-Baqarah 225. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim.
Nah ini Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang sengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ini kaitannya, contohnya ini ketika ada orang mengucapkan lafal secara lafziyah itu berupa sumpah, tetapi kalau niatnya enggak sumpah, dia enggak dihitung sumpah. Ini contohnya ini apa ya? Mungkin dicontohkan ini karena masyarakat eh, di Arab atau Timur Tengah itu kebiasaan kalau kita ketemu ya, mungkin pada saat di luar negeri ketemu orang Arab atau orang Mesir itu sering bilang wallahi wallahi. Ini bagi kita itu ngeri gitu, sedikit-sedikit ini wallahi gitu, untuk ini. Tapi itu sekedar mengelepaskan ini. Ketika dia niati nggak sumpah gitu, itu nggak dihitung sumpah gitu. Itu masuk ke al-umuru bimaqasidiha, atau nanti kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat. Tetapi itu tadi, makanya kalau di apa namanya di kita itu hati-hati, walaupun itu nggak masuk kategori sumpah, tapi sebaiknya memang hati-hati. Tapi di sini dicontohkan di Al-Quran ini kayaknya karakter masyarakat Arab dan sekitarnya Timur Tengah itu yang sebenarnya dia tidak bersumpah, tetapi kebiasaan bilang wallahi, wallahi. Apa kita diskusi sedikit ini kok bilang wallahi gitu, yang seharusnya hal sepele gitu. Hal seperti itu nggak dihitung sumpah gitu, untuk ininya. Kecuali kalau dia bersaksi terkait ini harus apa namanya ada pencurian atau apa, dia bersaksi wallahi, nah itu dia hitung sumpah. Nah, ini kaitannya dengan maqasid. Maqasid di sini adalah maksud atau niat. Nah, kemudian kaidah ini kalau dari hadis adalah dari hadis yang sangat familiar, yang saya kira kita semua sudah hafal ya. Innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa, dari Sahih Bukhari wa Muslim juga. Hanya sedikit redaksionalnya yang sedikit berbeda, tapi yang lain sama. Bahwa segala sesuatu itu apa namanya tergantung pada niat. Tentunya ada aturan main juga. Nah, kemudian kita bicara dengan niat. Mahiyan niat. Apa sih niat itu? An-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu qasdu syai'. Apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu al-qasdu sama an-niyah itu sama. Tidak bisa diterjemahkan. Kalau bahasa Jawa itu kerenteking ati gitu. Qasdu syai' itu kerenteking ati itu apa namanya? Hasrat atau apa ya? Ingin melakukan sesuatu, kemudian muktarinan bifi'li, tetapi berbarengan dengan perbuatannya. Jadi kalau misalkan, oh besok saya mau ini, besok saya mau silaturahim ke Pak Lijoko, misalnya, itu baru al-qasdu. Tetapi kalau saya sudah apa namanya sudah keluar dari parkir gitu, ini saya berangkat, itu sudah an-niyah. Makanya ini kaitannya dengan ketika dengan berbagai ibadah itu mensyaratkan niat yang niatnya tidak boleh terlepas dari perbuatan itu. Contohnya saat wudhu, syarat niatnya nggak boleh sebelum apa namanya membasuh wajah, yaitu niatnya pada saat membasuh wajah. Nggak boleh dalam tanda kutip ya. Idealnya bahwa niat itu, karena definisi niat itu adalah berbarengan dengan melakukan perbuatan, maka disyariatkan bahwa ketika kita wudhu itu niatnya pada saat membasuh wajah. Itu tujuannya apa? Ini posisi muktarinan bifi'li. Kenapa kok enggak, oh saya niat berwudhu baru cuci tangan? Enggak seperti itu kan yang diajarkan, tetapi pada saat di wajah, karena membasuh wajah itu adalah syarat atau rukun wudhu yang pertama. Kalau cuci tangan kan bukan rukun wudhu, makanya niatnya di rukun wudhu yang pertama. Termasuk sholat juga gitu. Rukun sholat yang pertama apa? Takbiratul ihram. Maka niatnya bukan sebelum takbir atau setelah takbir, tetapi
pada saat kita mengucapkan mengangkat tangan Allah Akbar dalam hati kita niat. Mengenai apakah diucapkan sebelum takbir itu pilihan. Misalnya usolli fardhu subhi rakaatain lillahi ta'ala dan Allah Akbar. Tapi yang wajib itu bukan mengucapkan itu pilihan. Kalau sebagian qaul mengatakan sunnah, sebagian yang lain tidak sunnah, tapi yang wajib adalah pada saat takbir dalam hati kita adalah sholat. Nah ini supaya memenuhi syarat qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Ini termasuk puasa Ramadan, puasa juga. Tetapi tidak harus di setiap rukun atau di sepanjang hari kita niat puasa. Cukup di awal waktu, atau kalau sholat pada saat ditakbir. Nah itu ada kaidahnya juga kenapa niat itu cukup di awal saja, tidak di sepanjang waktu. Nah ini kaidah-kaidah cabangnya, beserta contohnya. Ini kaidah-kaidah cabang dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ini yang pertama adalah al-ibratu fil unqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfad wal ma'bani. Nah, ini kasusnya adalah misalkan dalam akad yang dianggap adalah maksud dan makna, bukan lafaz dan ungkapan. Misalnya gini, saya mau hibah, ini saya hibah arloji, tapi kamu membayar saya uang 500.000. Nah itu walaupun statementnya hibah, tapi itu masuk kategorinya secara fikih itu enggak hibah, tetapi jual beli. Nah, maksudnya adalah yang dianggap sebagai akad ini adalah bukan apa yang dilafalkan itu, tetapi maksud dan makna. Ini contoh, mungkin 3 contoh saja. Maqasidul lafzi ala niyatil alfa. Maksud lafaz sesuai dengan niat orang yang mengucapkannya. Maksudnya adalah maksud lafaz itu sesuai dengan niat yang mengucapkannya. Niat orang yang itu, kalau kita sholat sama-sama 2 rakaat, atau mungkin berapa ya? Sholat mungkin 4 rakaat zuhur misalnya. Atau sholat 2 rakaat subuh, sebelum subuh atau pas subuh. Nah itu kan sebelum subuh kan bisa sholat 2 rakaat, tapi subuh juga 2 rakaat. Nah ini apakah sholat kita menjadi sholat subuh fardu atau sunnah, itu tergantung kita tadi. Di awal waktu pada saat takbir itu, kalau kita niatinya sunnah, berarti enggak dianggap sholat subuh kan. Itu maksudnya gitu. Kemudian la sawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Dalam artian adalah sesuatu yang mubah ataupun aktivitas amaliyah sehari-hari, makan dan lain sebagainya. Ketika kita tidak membaca bismillah atau tidak kita niati itu, maka tidak ada pahala di situ. Tetapi hal yang mubah kemudian kita niati bismillah, itu bisa jadi ibadah. Ini ada beberapa ini, tapi mungkin saya lompati saja. Yang kedua yaitu yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Tadi keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah ini di antara rujukan ayat Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kelebihan Muawiyah. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima taf'alun. Nah ini masalah dzan. Ini kuncinya di sini dzan atau prasangka yang kaitannya dengan syak. Syak itu keraguan atau prasangka. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran.
Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Artinya ini juga kaitannya dengan ayat yang lain ya, bahwa kita tidak boleh banyak berprasangka gitu. Nanti ujung-ujungnya suudzon gitu. Untuk ini ya, kalau berprasangka. Nah, selain itu kalau di sini adalah poinnya adalah zon ini tidak berguna dan prasangka itu tidak bisa melawan suatu kebenaran, sehingga nggak ada gunanya. Sehingga di sini al yakinu la yuzalu bisyak. Kebenaran di sini adalah al yakin la yuzalu, tidak bisa dihilangkan atau dikalahkan bisyak dengan zon atau keraguan. Kemudian hadis, dalam kalau dalil dari hadis dari Abi Hurairah, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'an am la fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, ini malah hadis yang cukup teknis ya, bahwa ketika kita sedang sholat kemudian merasakan ada sesuatu di perut kita, kemudian kita itu ragu, kita itu sedang kentut atau tidak, maka tetap saja sholat asal tidak ada suara dan tidak ada suara atau bau Artinya kalau kita sholat ragu-ragu kentut atau enggak, ya itu sholat aja, itu mungkin bisa jadi setan yuwaswisu fi sudurin nas itu untuk ini. Nah, kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. Karena ada kesulitan maka diberikan suatu kemudahan gitu. Nah, ini Al-Baqarah, ini agak kacau ini. Ini Yuri teksnya ini saya copy, ada ini hanya harusnya di sini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah yang menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Karena Allah menghendaki kemudahan, maka kalau ada kesulitan, al-masyaqqah, maka akan diberikan suatu kemudahan. Nah, ini bagian dari rahmat Allah. Kemudian Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan suatu dengan kemampuannya. Nah, ini kalau di kaitannya dengan, makanya kalau seseorang itu dalam melakukan suatu kebaikan, amar ma'ruf, itu disuruh melakukan semampunya, dalam tanda kutip ya, semampunya dalam artian ya dalam koridor itu, artinya bukan berarti saya kalau gampang lapar sehingga nggak kuat puasa Ramadan, nah itu nggak boleh, itu ada limitnya, ada domainnya, yang itu kan suatu masyaqqah yang bukan masyaqqah itu, tapi lapar, kecuali kalau puasa itu bisa mengakibatkan dia bisa meninggal karena dia punya sakit, itu boleh tidak puasa kemudian bayar kafarat, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ada kaidah turunannya itu yang cukup familiar, yaitu mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nah, ini mala yudraku kulluh, sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukan secara sempurna, la yudraku kulluh, maka itu jangan tinggalkan, tapi lakukan yang menjadi substansi. Nah, sebagai contoh ini seperti misalnya ada pandemi, kita nggak bisa kuliah ngajar tatap muka, maka sesuatu yang substantif apa? Yaitu mengajar tidak boleh ditinggalkan, tetapi dilakukan sebisanya, yaitu melalui daring. Nah, ini kaidahnya ada di sini, itu mala yudraku kulluh la yudraku kulluh, bahwa kita walaupun tidak bisa luring, tetapi di masa pandemi justru rekomendasinya daring, karena tidak bisa luring, anggap saja luring itu sempurna, maka kita tidak harus melakukan sesuatu yang sempurna karena ada masalah, maka kita melakukan dengan daring. Nah, dengan daring ini kita tidak meninggalkan substansi dari
apa namanya, amanah dalam tridharma, yaitu dalam hal pengajaran. Itu bisa ditarik dari sini, sehingga tidak perlu memaksakan untuk kalau memaksakan masa sekarang kemudian menggelar apa namanya kelas gitu ya, itu bisa apa namanya menyalahi dengan kaidah. Nah, artinya itu kita diberikan kemudahan melalui kaidah-kaidah ini, sehingga bisa dimanfaatkan. Jangan sampai malah kita melakukan suatu kesukaran yang tidak direkomendasikan, gitu. Intinya gitu. Kemudian kalau di hadis ini banyak ya, di antaranya riwayat Bukhari Muslim, ad-dinu yasirun, yusrun. Itu agama itu mudah. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim, yasiru wala ta'asiru, wa basyiru wala tunafiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti. Nah, ini kan suatu apa ya, seruan romantis dari Nabi Muhammad kepada kita gitu. Bahwa pokoknya kalau bisa dibuat mudah ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa dibuat gembira ya jangan rasa takut, jangan ada rasa takut dan lain sebagainya. Nah, kemudian ad-dhararu yuzalu. Nah, di sini ini ada kaidah cabangnya. Ini mungkin saya ambil 3 saja yang cukup familiar. Kaidah cabangnya itu ad-dharuratu tubihul mahdzurat. Kemudaratan dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat. Misalkan seseorang tersesat di hutan gitu. Nah, kemudian hutannya tetapi jarang ada buah-buahan. Kemudian dia kelaparan, lihat ularnya dibunuh, dimakan. Nah, itu boleh. Tetapi nanti ada kaidahnya bahwa bolehnya itu minimal, jangan sampai wah ini ular kemudian dimakan sampai kenyang sekali, ya itu nggak boleh. Memakan tapi ya sekedar untuk menghilangkan kelaparan sehingga nyawanya terjaga. Kemudian az-dzararu la yuzalu bidzarar. Kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemadharatan yang lain. Artinya ketika ada suatu kesulitan, maka jangan sampai menimbulkan kesulitan yang lain untuk ini. Misalkan apa namanya, ada 2 orang misalnya. Ini saya nggak tahu contoh yang lain, ini contoh nyambung yang tadi. Ada 2 orang kemudian dia di hutan misalnya tersesat, kemudian yang satu dia hanya ada 1 makanan, nah, maka kalau yang satu tadi kelaparan sehingga mau meninggal, kalau ini diambil maka juga akan meninggal. Ya, artinya bagaimana berusaha untuk jangan sampai oh ini masalah saya akan mati, kamu mati terserah. Nah, itu tidak boleh dalam kaidah fikih, tidak boleh, tidak dibenarkan untuk ini. Tapi lebih baik melakukan sesuatu yang walaupun itu awalnya haram, misalnya makan sesuatu yang haram, tapi bisa jadi halal untuk sementara untuk kasus dia. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini cabang dari ad-dhararu yuzalu. Tapi ini juga cabang ini bahwa menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari menarik atau melakukan kemaslahatan. Nah, ini aplikasinya banyak sekali. Bahwa menolak kerusakan atau mafsadah itu lebih diutamakan dari melakukan kebaikan. Jadi ini kaidah ini adalah solusi untuk sesuatu yang dilematis. Jadi sesuatu yang dilematis pun itu ada solusinya. Untuk kalau contoh, ya misalkan kalau tadi kalau dikaitkan dengan pandemi ya, kenapa kita tidak ngajar luring gitu. Ngajar luring itu mafsadah, bisa menimbulkan kerusakan, virus, bisa kita mengancam nyawa kita. Itu menghindari itu lebih didahulukan dari melakukan kemaslahatan.
melakukan kebaikan, bahwa kita mengajar dengan luring itu mengajar yang yang diinginkan oleh mahasiswa, itu suatu kebaikan, tetapi tetap didahulukan menghindari mafsadah, sehingga solusi untuk mengajar daring itu lebih diutamakan menggunakan kaidah ini. Nah, ini dalilnya di Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 60, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Kemudian Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Kalau di hadis yang cukup familiar, la dharara wa la dhirara, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan. Nah, ini hadis ini sangat aplikatif sekali sebenarnya. Khususnya kalau saya lihat ini sangat cocok untuk seruan di jalan raya. Bahwa misalnya seseorang yang lihai berkendara motor, wah saya bisa mengusahakan tidak jatuh ya, tetapi membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain berarti nggak boleh, itu la dharara wala dhirara. Kemudian terakhir ini al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Nah, adat di sini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ada di ayat Al-Qur'an di sini Al-A'raf 199, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Nah, di sini ada bil urfi. Urfi itu satu akar dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik. Jadi kalau khair, bedanya khairat dengan ma'ruf atau khair dengan ma'ruf, itu khair itu hakikatnya memang itu baik gitu. Tapi kalau ma'ruf itu sesuatu yang tidak melanggar syariat tetapi dianggap baik oleh masyarakat, itu ma'ruf, dikenal baik oleh bangsa kita. Misalkan baju batik itu kategori bukan khair tapi ma'ruf. Pakaian yang ma'ruf, yang dikenal baik untuk ininya. Nah, seperti itu kira bedanya dengan. Nah, di sini kaitannya dengan ma'ruf tadi, dengan ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik, itu kaitannya dengan al-adah, yaitu budaya. Sehingga dari kaidah ini kita pakai baju apapun termasuk batik yang rapi, itu tidak kalah fadilah dengan baju yang lain. Artinya kita untuk berpakaian limitnya adalah menutup aurat dan bagi masyarakat itu pantas gitu untuk ini. Jadi tidak hanya pantas saja, tapi menutup aurat dan pantas. Nah, itu ma'ruf untuk ini. Itu bisa menjadi muhakkamah, bahwa makanya kita pakai batik, pakai jas atau apa itu masuk ma'ruf. Kemudian hadis Bukhari, khudhi ma yakfika wa waladaka bil ma'ruf. Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, kebiasaan yang baik. Kemudian satu lagi hadis, fama ra'ahul muslimun hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah. Ini maksudnya bukan dipandang oleh satu orang ya, tetapi masyarakat Muslim itu ini baik gitu. Pakaian ini baik, menutup aurat, maka itu indallah